Tapi secara overall itu yang indahnya dari franchise yaitu adalah kita berbagi share atau kemitraan ya, kalau yang belum franchise kita berbagi share dan ilmu kita itu bisa diterapkan dengan cara mereka di daerahnya, maka bisa buka juga loh Bro. Dan ternyata ngelapnya gini Bro. Iya. Udah. Itu kan udah ngelap Pak. Kok Iya. masih kotor? Loh, dilap Kak? Saya udah lap Pak. Saya kan sebagai owner juga ya. Saya dipanggil juga sama ibu-ibu cewek-cewek lagi. Cowok sini. Kok saya digodain? Saya bilang padahal enggak. Itu normal buat mereka. Di tempat makan saya makan gitu. Boleh minta sedotannya gitu kan. Sedotannya jatuh. Boleh minta sedotannya. Itu di situ ambil. Saya kan lagi makan loh. Boleh minta sedotannya. Di situ ambil. Ya, saya berdiri saya ambil saya ambil sendiri. Oke teman-teman, tadi kita udah dengerin di video sebelumnya kakak kiprahnya dari kakak Ivan ini udah ngerintis 18 tahun, kena tipu, kena ayam dioplos ya kan, dari ngomongin SDM segala macam problemnya. Dan di akhir sesi yang sebelumnya teman-teman kalau nonton di video sebelumnya harus nonton di video sebelumnya juga. Kenapa? Karena itu teman-teman bisa ngeliat nanti pengalamannya Kak Ivan tuh seperti apa. Di video ini teman-teman harus nyimak juga, dan ingat sebelum simak tuh follow, subscribe. Kenapa? Karena nanti teman-teman bakal dapetin ilmu-ilmu real teknis yang teman-teman bisa praktekin langsung di bisnisnya teman-teman. Di kalau teman-teman ya F&B dan ya apa seputarnya lah ya kita kira ngomong gitu. So, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society, dan kali ini kita punya narasumber yang inspiratif dan keren banget, itu namanya Kak Ivan Valentino, nih foundernya dari Sego Tempong Negoro. Ya, nah, kenapa bisa sampai Sego Tempong Negoro? Itu teman-teman nonton di video sebelumnya karena ceritanya panjang. Dari tadi ngerintis, kena tipu, down, terus sampai sempat udah mau give up. Terus tiba-tiba sekarang bikin ada grup, ada Infinity Group yang sudah diakuisisi sama perusahaan besar yang nanti mau IPO. Dan kita pengen belajarin di sini. Kalau ngomongin salah satu dari ilmu kita di Entrepreneur Society, kita ngajarin teman-teman di sini untuk naik kelas dari kelas 1 yang omsetnya belum stabil sampai ke kelas 6. Itu kita ngomongin tadi ada franchise, merger akuisisi, IPO, exit, strateginya mau dibawa kemana. Dan Kak Ivan ini udah ngalamin hampir semuanya nih kita ngelihat. Jadi makanya kenapa kita bakal dapat pengalaman yang keren banget. So, brother, Bro. Mau perkenalkan diri lagi? Udah. Tadi udah duluan tadi. Iya. Nah, di video sebelumnya kan tadi Infinity. Ya. Pandemi bikin cabang total udah 500-an pokoknya dari berbagai macam brand yang you bangun ya, gitu kan, dari 18 tahun terakhir. Terus habis gitu Infinity-nya itu dengan model kemitraan. Lalu semua. Udah ada yang franchise STPW? Banyak. Banyak. Udah sampai ke STPW juga, jadi udah franchise levelnya sustainable. Terus habis itu diakuisisi sama perusahaan, terus habis itu IPO, mau rencana mau IPO. Iya, dan ini berarti ya brother juga termasuk salah satu pemegang saham di perusahaan yang akan IPO tadi. Betul. Kalau kita ngelihat sebagai salah satu exit strategy udah ngalamin semuanya, boleh nggak ceritain pro and kontranya kemitraan, franchise, merger acquisition sama IPO? Silakan. Jadi gue tuh banyak dikenal orang yang kalau cari gue tuh pengen belajar tentang franchise. Sebenarnya gue nggak ngepro franchise banget gitu ya. Jadi sebenarnya mau ada yang venture capital yang dapat modal dari investor, mau nggak itu masalah. IPO sama aja sebenarnya. Tinggal lu yang milih mau exitnya kemana. Betul. Dan karena udah ngalamin franchise, mulai dari kemitraan lah bahasanya sampai yang sudah benar-benar franchise punya STPW gitu ya. Terus sampai juga kita udah ini ada perusahaan yang akan IPO mudah-mudahan ya kalau dapat IPO juga. Amin. Dan ada beberapa memang teman juga yang udah diinvestkan dapat investor gitu. Apalagi Sego Tempong Negoro sekarang kita nggak franchise, kita sistemnya mau cari investment aja. Yeah. Jadi ada orang investor kita bukain gitu. Yeah. Nah pro kontra jadi mulai dari franchise dulu nih. Kalau franchise, jujur kenapa gue pribadi tuh suka dengan konsep franchise. Karena satu, kita punya intelektualnya, kita punya brandnya, kita punya ilmunya, dan kita bisa kolaborasi dengan begitu banyak orang. Ya. Jadi orang punya tempat, di tempat yang jauh di ujungnya Indonesia gitu kan. Dan dia bisa juga loh bukain brand kita di situ. Dan dibanding kita nggak cukup panjang tangannya untuk buka misalnya di Medan gitu. Kita orang Jakarta, kita punya cukup tangan buka di Medan, kita mesti bikin sananya infrastrukturnya dulu, mungkin cari rekrutmennya dan agak repot bro. Tapi dengan franchise itu memungkinkan loh, karena ada orang yang memang warga lokalnya di sana, yang ngerti daerah sana, hanya ilmunya yuk kita transfer knowledge, pengetahuannya kayak gimana, caranya kayak gimana. Tentu untuk standarisasi ada beberapa yang harus ngambil dari pusat, misalnya bumbu intinya, atau ada beberapa makanan yang wajib lah ambil dari pusat. Tapi semua kita cari lokal, ilmu itu kita pakai. Kita kembangkan di sana. Dengan penyesuaian juga bisa, tetapi penyesuaiannya yang minor.
Yang majornya tetap harus sama. Iya dong. Kalau Kalau nggak beda lah itu bukan rasanya kok beda yang Forever di Medan gitu kan. Iya. Tapi secara overall itu yang indahnya dari franchise yaitu adalah kita berbagi share atau kemitraan ya, kalau yang belum franchise kita berbagi share dan ilmu kita itu bisa diterapkan dengan cara mereka di daerahnya, maka bisa buka juga loh brand kita. Satu poin kita adalah brand kita jadi menyebar di mana-mana, secara branding tentu bagus. Dan mereka yang tadinya nggak ngerti cara bikin gimana sih mau buka fried chicken jadi bisa buka, yang tadinya nggak ngerti F&B, nggak punya bisnis F&B jadi bisa. Makanya saya ngerasa ya itu lumayan cocok buat saya bisnis franchise. Tapi ternyata ada juga yang memang gedein bisnis, punya cabang sendiri, harusnya idealnya punya cabang sendiri, dan akhirnya dengan nilai tertentu bisa loh sekarang dimasukkan ke bursa saham. Yaitu dengan cara di IPO kan, tadi TBK ya. Botak keren. Tampan botak keren. Tampan botak keren. Nah jadi bisa loh ternyata gitu kan, dan itu juga menurut saya bagus karena dengan perusahaan yang sudah masuk ke publik TBK, maka perusahaan itu sudah pasti dia keuangannya bagus, manajemennya udah pasti top bagus, dan itu akhirnya dia secara owner founder pertamanya juga akan make money buat dia karena sahamnya dilempar ke publik, dia akan dapat dana yang lumayan besar. Gitu. Ada lagi yang di chip in atau diinvestkan oleh investor. Investor bisa private, bisa investor VC dan lain-lainnya. Jadi kelebihannya adalah kalau yang diinvest, maka sebenarnya kita kapal kecil yang baru lagi berani nih berlayar di lautan, dapat kapal besar. Enak banget tinggal ngikut. Gitu kan? Ada beberapa lah yang dibeli, ada konglomerasi, ada yang dibeli sama VC, dan akhirnya dia punya dana sumber yang luar biasa dan leverage-nya enak banget, bro. Jadi nggak perlu minjem ke bank lagi, dari udah dapat dana besar. Yang tadinya mau buka cabang, satu cabang buka BEP-nya 1 tahun, berarti buka cabang kedua baru tahun depan. Setelah 2 nih bisa jadi 4 tahun depannya lagi gitu kan. Jadi ya mungkin 5 tahun bukanya 10 misalnya gitu kan. Tapi begitu dapat leverage, langsung yuk buka 50 di depan, kan enak ya. Nah biasanya orang yang udah terima dana gitu dia terlena tuh bro. Suka lupa gitu kan, udahlah ya udah buka-bukain aja, padahal tadi gandain orang SDM susah sekali, luar biasa susah. Jadi akhirnya karena memaksa buka cabang, SDM-nya lemah, drop semua pelayanannya. Kedua adalah akhirnya bukanya juga ngejar target buka dibanding kualitasnya. Bahannya akhirnya konstruksinya asal-asalan, atau akhirnya pokoknya dia semua standarnya berubah akhirnya dan down spec. Nah itu yang membuat banyak orang yang buka begitu banyak cabang tiba-tiba hilang. Karena memang jadinya kualitasnya jelek dan orang yang customer sukanya dengan yang pertama nggak akan mendapatkan lagi kayak yang pertama. Nah itu kalau kelemahannya di situ. Tapi mendapatkan modal itu menurut saya udah suatu yang sebenarnya kelebihan ya. Punya modal yang besar dan bisa buka banyak cabang. That's a plus minus, pro kontranya mungkin. Jadi silakan pilih. Kamu akhirnya mau exitnya kemana dan akhirnya mau selesai kemana. Ada juga yang mempertahankan terus sampai sekarang as bisnis keluarga. Mungkin Solaria kali ya yang masih sampai sekarang masih dia punya dia aja gitu kan, bisa juga make money tuh. Mana Pak Bakmi apa yang diakuisisi sama ini Bakmi juga? GM kan luar biasa kan jarum ya. Akhirnya kan kalau udah masuk kayak gitu kan udah seru banget tuh. Waduh ya itu udah bisa jadi apa itu? Ya kan? Wah, kita nggak tahu nanti kan jadi. Itu contoh-contoh. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan coba bro untuk sampai ke tahapan sana? Biasanya kendala-kendala. Oke, jadi tadi supaya sustain. Jadi yang pertama itu kita yakinkan dulu bahwa kita ada satu produk ya, satu brand F&B yang memang itu works, jalan. Jalan itu dinilai dari mana? Satu udah pasti surplus. Banyak banget kan yang scam kan. Bikin nama baru asal buka aja belum tentu untung. Baru buka berapa? Sebulan. Iya. Terus peluang usaha. Cabang udah 10. Tulis kecil coming soon. Jadi cabang baru 1 mungkin. Iya, jadi udah langsung di franchise kan. Iya. Ikut pameran franchise. Bahkan konsep pun di franchise kan bro. Nah ini yang menurut saya ya salah banget. Pasti begitu gagal bareng-bareng yuk. Mati bareng-bareng ya gitu kan. Harusnya satu dulu kelihatan sustain. Secara hitungan keuangannya udah pasti ya harus surplus. Secara SOP-nya challenging. Sudah dibuktikan konsep A, konsep B, konsep C jalan semua bagus gitu kan. Terus branding. Karena yang dibeli kalau di franchise itu apa sih? Ya brand. Mau diakuisisi, mau diinvest itu pasti brand. Ya siapa yang tiba-tiba beli dong brand saya loh. Brand apa kamu kan nggak tahu. Nah, jadi yang pertama brand value-nya ini harus tinggalkan dulu. Brand value ya kita main di marketing otomatis. Kenapa saya banyak pakai artis? Kenapa saya pakai Rianda Masif? Kenapa sekarang pakai Vicky Goro?
Karena itu kita mau naikin branding kita. Ya. Bukan ya kalau mungkin yang naikin mungkin orang yang gak terkenal kan mungkin lebih lambat. Tapi karena kita lebih terkenal maka naiknya lebih cepat. Nah maka nanti yang akan dinilai adalah brandnya, bukan siapa artisnya. Jadi orang nanti membeli produk itu bukan lagi membeli produk karena ada artisnya gue beli ya. Enggak. Iya. Tapi karena dia bilang, ini oke kok. Tempongnya enak, sambelnya enak. Dan akhirnya akan balik lagi repetitionnya karena produknya itu. Yes. Nah, jadi brandnya yang naik. Ya. Nah jadi yang harus siapkan udah pasti kita bikin percontohan. Kita bikin satu, proven, bisnis yang udah jalan. Sekarang orangnya, SOP-nya, finance-nya, gitu kan. Secara hitungan keuangannya kalau finance-nya buruk, terus dia coba franchise kan pasti juga bermasalah nantinya. Pasti. Kan? Terus habis itu kalau memang mau membuat banyak cabang, itu harus siap. Karena kalau di F&B itu semakin banyak cabang, itu ada challenging sendiri dari operation-nya. Kalau kita punya satu, kita bisa yakinkan semua kita cek. Karena tangan dua kaki dua, gimana caranya kita cek 5 cabang? Kontrolnya. Nah berarti kan harus ada tiring di bawah kita yang membantu mengontrol yang lain juga. Betul. Gitu. Nah itu tim pusatnya harus ready. Bahkan ada dapur sentralnya kalau memang ada produksi yang dilakukan. Kalau nggak maklon gitu ya. Biar standar. Dan ada lagi juga mungkin untuk supply chain-nya. Nah supply chain PR lagi sendiri. Itu ilmu sendiri lagi. Saat kita bikin toko satu kedai jalan. Bikin supply chain itu PR beda lagi Pak. Iya. Jadi kita harus lakukan lagi itu. Jadi makanya menurut saya sih. Menurut gue ya kalau misalkan emang mau orang persiapan untuk ke scale up. Untuk mau buka franchise dan macam-macam. Itu memang dia harus ada ilmu dasarnya lagi untuk belajar the next lanjutannya lagi. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya itu yang harus dipersiapkan. Banyak sih. Jadi pola-polanya mau franchise nanti kayak gimana. Apakah autopilot atau dilepas. Yeah. Kalau dilepas, edukasi mereka training di awalnya luar biasa. Yes. Kalau autopilot, orang kitanya, penggandaan orang kita di internalnya yang luar Mesti biasa. kuat. Harus kuat. Dan waktu kita ngajarin itu, belum tentu orang dengan pemahaman yang sama. Belum tentu orang itu kita punya. Biasanya kita bisa kok kayak gini, belum tentu dia bisa. Maka kita harus berpikir serendah mungkin. Kita bisa. Kalau yang misalkan orang daerah misalnya belum bisa, belum ngerti. Betul. Orang yang kendala dengan masalah bahasa juga bisa jadi beda komunikasi gitu. Nah itu harus tertulis jelas, detail, makanya bikin SOP yang jelas. Yes. Bikin know-how caranya bagaimana. Mungkin. Sebodoh mungkin kalau bisa. Betul. Bikin sampai dia nggak bisa. Saya ada cerita lumayan lucu ya. Sampai. Jadi misalkan contoh ya, kita bilang ke orang, ke karyawan lah, waiter ya. Oke, setelah setiap pagi setelah persiapan makanan kalau mau buka semua meja dilap. Ya kan semua meja dilap. Itu udah SOP udah bener banget ya. Iya. Tapi ngelapnya gimana? Nah, dan ternyata ngelapnya gini bro. Iya. Udah. Itu kan udah ngelap Pak. Kok masih kotor? Loh, dilap Kak? Saya udah lap Pak. Dilihat CCTV-nya. Ternyata lapnya gini bro. Ya udah. Itu. Bahkan cara ngelap pun aja harus disamplingkan, dicontohkan. Kalau perlu ada video ngelapnya bro. Nah betul. Jadi sedetail mungkin itu. Oke, kalau malam disapu semua ya. Udah sapu, udah bagian sini, bagian situ nggak disapu bro. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kelihatannya lucu ya. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Akhirnya mereka cuma bilang ya udah dilap, ditutup, dibersihkan, disimpan. Bahkan disimpan itu apakah freezer, apakah ruangan, apakah chiller gitu kan? Ya. Dengan suhunya masih ditulis. Apakah harus panas? Ya. Gitu. Jadi itu yang challengingnya dan itu harus dipersiapkan semuanya sedetail mungkin, dianggap sebodoh mungkin. Yes. Sehingga serendah mungkin orang jadi paham. Ya. Kalau nggak bisa. Kalau nggak orang nggak bisa. Betul. Ngerti banget. Gue jadi ingat masa-masa dulu waktu masih di KFC. Nah, iya itu kan pasti ilmunya sama. Ayam diputer di air bersih 3 kali, kocok, tuang ke tepung. Sampai hafal gue masih sampai sekarang bro. Hafal, ya? Pojok kiri kanan, pojok kiri atas, ke kanan bawah, satu, terus tekan, terus nanti ngangkat ya. Yang benar harus kayak gini, sampai di luar kepala, sampai 10 tahun mungkin ya, atau sekian tahun tetap hafal. Itu skills for life jadi sebutannya, betul. Okay. Nah dan itu emang mahal, nggak murah. Makanya kalau ngomongin yang franchise yang udah STPW ya, kita ngomong dari Kemendak itu kan surat tanda perusahaan waralaba, itu udah ada sertifikasi segala macam, udah dicek semua tuh. Jadi kalau yang di luar itu, makanya kadang-kadang suka gini, saya juga ngomong kalau teman-teman, kalau kamu belum franchise jangan ngaku franchise karena itu pidana ya kalau nggak salah ya. Iya nggak boleh. Nah itu kan kayak penipuan jadi hitungannya. Penipuan. Kemitraan oke. Kalau ngomongin peluang usaha ya peluang usaha aja gitu, jangan ngaku-ngaku karena kalau nggak franchise. Wih, iya. Nih ada itu harusnya. Iya, ada satu cerita. Jadi kalau ngomongin tadi logistik segala macam, ada satu member kita juga dulu dia bikin rumah kopi, nggak sebut brandnya lah. Dulu dia keren, wah udah 80-90 cabang, wah seluruh Indonesia gitu kan keren. Iya. Tapi begitu ngomongin
ngirimnya ke Papua, ngirim ke situ. Ongkirnya lebih mahal daripada Iya. orderan ya kan. Nah, itu PR juga tuh kalau ngomong Nah, logistik mesti itu dipikirin. harus dipikirin. Nah, itu nggak tahu mungkin dari Kak Ivan kalau gua ini panggungnya buat di couch ya. Jadi Oh, kalau ngomongin kayak gitu kira-kira lebih bagus pengembangannya langsung luas seperti itu atau gimana? kalau strategiknya udah pasti kita yang terjangkau dulu. Karena tadi ngembangin di internal aja ilmunya udah beda lagi. Ngembangin kita outlet, buka. Oke, kita tahu cara buka satu outlet, kita Ya. paham. Tapi buka outlet berikutnya, mengontrol dengan cara yang sama seperti outlet yang di pusat, itu nggak mudah. Nah, ada ilmunya sendiri untuk monitoring itu. Iya, Nah, iya. biasanya kita manajer sampai manajer outlet. Tiba-tiba harus ada manajer area atau manajer operasional. Betul. Itu udah lain lagi ceritanya. Manajer area ini kalau hanya punya skill atau hanya punya KPI sama dengan si manajer store, maka dia tidak akan perform. Dia kan mengawasi manajer outlet, gitu kan. Nah, maka lebih baik kalau untuk pembukaan outlet jangan terlalu tiba-tiba ya tadi Papua tiba-tiba mau gitu kan. Ya harus dipikirin benar-benar sebenarnya logistik kesananya oke gak? Tahan nggak makanan kita dikirim ke sana? Iya. Di sana punya nggak item-item lokal yang tidak perlu ada kos ongkir semua yang begitu besar ke sana? Dan itu riset di Papuanya harus lama. Dan dicek dulu. Dan kalau bukan orang lokal Papua apalagi? Dianya aja ditanya nggak paham gitu kan? Iya. Ya saya cuma pengen aja di sana gitu kan. Jadi memang kalau bisa ya ada putra lokalnya. Ya intinya kan memberdayakan yang lokal juga gitu kan. Kita tahu. Saya pernah waktu itu yang pas di Manado, saya bikin ayam penyet Ria. Saya shock kultur juga. Karena kalau di sana itu kan 2008. Jadi zaman dulu, sekarang mungkin udah orang-orang Manado hebat-hebat lah. Tapi dulu waktu saya ke sana 2008 ya? 2008 bro, Oke. udah lama banget. Iya. Nah, jadi waktu pas saya ke sana, shock kulturnya adalah di sini biasanya sopan santun. Sopan santun itu kan Jawa ya tahu ya. Iya, Kalau di sana panggil waiter atau panggil iya. Terus kalau nggak cewek sini cewek. Kok nggak sopan banget gitu. Cowok gitu. Saya kan sebagai owner juga ya. Tapi dipanggil juga sama ibu-ibu cewek lagi. Cowok sini. Kok saya digodain? Saya bilang padahal enggak, itu normal buat mereka. Gitu kan. Sampai saya beda culture. Saya di tempat makan, saya makan gitu, boleh minta sedotannya gitu kan. Sedotannya jatuh, boleh minta sedotannya. Itu di situ ambil. Saya kan lagi makan boleh minta sedotannya. Di situ ambil. Ya, saya berdiri, saya ambil saya ambil sendiri. Jadi ya karena mereka tidak teredukasi dengan itu. Betul. Contohnya seperti itu aja. Kita tahu nggak hal itu pada saat kita punya brand, kita mau buka di sana. Iya. Tahu nggak hal itu? Dan masalah service di F&B itu kan penting banget ya. Kita kalau di Indonesia kebetulan juga sekarang aja sih mulai netizen ikutan ngecek juga nih masalah service ya. Tapi sebenarnya dicek netizen gak dicek netizen, service itu harus. Karena ini perfect. adalah basic service sebenarnya. Betul. Jadi kita bisa dapat ayam goreng di mana-mana banyak. Tapi ayam goreng yang unggul yang pasti servisnya yang bagus. Betul. Gitu kan. Nah makanya service juga kalau orangnya tidak teredukasi dengan tadi cara service, kita ngajarin servisnya luar biasa itu. Susahnya gitu untuk ngajarin orangnya supaya bisa service dan lain-lain. Dan itu udah dipikirin banget, jangan sampai di cabang pertama enak kok nyaman ya kayaknya servisnya dilayani banget gitu. Tapi di cabang lain udah asal semua. Ya udah akhirnya brand value-nya kurang dan akhirnya pengaruh ke brand awal kita. Betul. Gitu dan akhirnya jelek hasilnya. Dan akhirnya turun semua itu. Turun semua termasuk yang awal juga turun. Iya, makanya semakin banyak cabangnya harus semakin dijaga tuh quality control segala macam, standarisasi, pelayanan. Kalau enggak banget. Iya, dampaknya malah besar. Dampaknya besar malah ya itu tadi buka banyak cabang malahan lebih rugi daripada buka satu cabang. Iya, resikonya makin lebih besar ya. Resikonya makin besar. Kalau nggak kedengeran keren. 500 cabang. Banyak cabang. Iya. Habis itu ya tinggal tunggu. Sunset semua. Nah, itu makanya. Oke. Kita belajar banyak ya teman-teman ya. Oke, teman-teman lagi kan salah gue. Oh, Kak Ivan. Kakak. Bro, jadi kalau kita ngomongin sekarang, kita ngomongin momen kali ini nih. Kan tadi endemi udah bahas, endemi udah ngalamin tuh masa. Ya. Tantangan terbesar buat pengusaha F&B right now. Gue mundur sedikit 2 tahun ini. Boleh. Kita tuh lagi F&B itu sebenarnya lagi diinvasi, bro. Yes. Produk China. Yes. Dan itu yang paling parah itu contoh ya, itu kita sebut brand ya, yang paling parah itu Mixway. Jadi dengan ada Mixway, itu seperti Menanti, ST Indonesia, House, Teguk, drop semua bro. Oh iyalah. Padahal itu lokal punya kita. Jadi ini sebuah challenge yang menurut gue, wow kalau kita gak bareng-bareng, pemerintah gak dukung regulasi buat pemain lokal, habis bro. Karena bagi mereka,
Nggak ada loyalitas ke negara udah pasti. Iyalah, yang mana yang Semua murah. bahan dari sana. Iya. Bahkan Oh, ada iya. yang ngambil franchise Mixway itu bener-bener wallpapernya, neon boxnya semua dari China bro. Nggak kebagian orang Indonesia sama sekali. So jadi sebenarnya yang harus kita sama-sama adalah kalau lu mau buka di sini brand pun harus minimal source dari lokalnya apalah. Iya. Ada lah berbagi. Dan sekarang mereka dengan mudahnya bikin jebret 2000 cabang. Gila kita kalau UMKM kita mana bisa sih langsung kayak gitu, karena bagi mereka mungkin murah dan bagi mereka dana di sana besar gitu kan. Pasar Indonesia sangat seksi, sangat menarik banget gitu kan. Padat penduduk, luas dan suka jajan gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau memang cara kita memanage ini adalah pertama sekalian nih saya sampaikan, saya juga banyak aktif di beberapa organisasi juga dan ngomong dengan berbagai macam termasuk pemerintah juga. Yuk kita bikin regulasi atau kita sama-sama bergandeng tangan nih lewat business society juga nih. Yuk kita lokal to lokal support lokal. Kita saling support nih kalau bisa. Nah kita saling support, jangan kita bangga-bangga dengan wah ini oke, wah Mixo enak loh gitu kan. Kalau bisa ya es krimnya Indonesia gitu kan, atau mungkin minuman Indonesia. Gak apa-apa sih mereka berkembang aja, tapi apa dong mereka buka di negara kita, apa dong yang bisa dapat untuk kitanya. Nah kalau mereka mau invest dong di brand lokal. Brandnya brand dia, uangnya dia, dapat keuntungannya, cuannya juga dibawa ke dia gitu kan, habis juga kita. Nah kesininya masuk nih, mulai sup ikan, mulai masuk berbagai macam, ada burger udah mulai masuk, fried chicken udah mulai masuk bro. Nah ini kita susah kalau mau bersaing sama mereka. Dan peluang yang masih ada di kita adalah ya sego tempong Dagoro, yaitu tradisional. Betul. Not yuk coba orang China bikin sambal tempong kan susah. Nggak bisa. Iya. Karena resep leluhur dan kita memang dari kitanya. Dan Betul. memang bagi mereka not interesting. Mereka akan bikin yang umum sedunia makan, burger, pizza, fried chicken. Biar gampang Dan mereka memang mau cepat. Mereka mau gandakan dengan cepat. Sedangkan kalau kita yang bisa, makanya peluangnya, tipsnya adalah kita bikin yuk makanan yang lokal Indonesia, Nusantara, dan itu kita tingkatin. Jangan ya modelnya kayak gitu-gitu terus gitu kan. Sekarang model tempatnya kita keren. Makan tempong boleh murah, tapi tempatnya keren, bagus. Walaupun tetap merakyat kok, harga murah. Tapi kita bikin kayak gitu. Karena kalau enggak, maka pertama udah pasti kita terinvasi habis-habisan. Kedua ya kita nggak ada peluang. Mau kayak gimana kita bikin? Kita bikin apa? Alah, kita bikin boba ya udah pasti deh habis gitu. Kita bikin es krim udah pastilah habis ya kan. Bikin macam-macam minuman. Nggak, karena habit kita juga gitu ya. Biasaan untuk makanan, minuman ngambilnya yang trennya dari luar. Nah, sedangkan sebenarnya kembali ke selera asal. Orang akhirnya mau seberapa sering sih makan makanan yang dari luar itu kan, akhirnya baliknya selera asal. Nah, berarti peluangnya sebenarnya kita bikin makanan lokal Indonesia yang naik. Dan bisa keluar nantinya. Dan bisa nantinya keluar negeri justru, go global. Makanya kenapa di Entrepreneur Society dibentuk ya, supaya kita bisa kolaborasi bro. Jadi kita udah kerjasama dengan, emang tuh saya ngomongin dari Cina, Malaysia, Singapura, Asia ya sekarang. Ada beberapa member kita yang produknya akhirnya sudah bisa didistribusikan keluar. Tapi produk. Kalau yang service nih, ini F&B ya, tapi kalau F&B service memang sedikit sulit tuh. Karena mesti ngomongin cari franchise, master franchise. Tapi kalau kita ngelihat yang franchise tapi bukan F&B itu juga udah ada brand yang waktu itu. Member kita Steven Lim Studio Renang itu udah sampai ke luar negeri sekarang, dan dia udah ya karena memang tadi sistemisasi segala macam itu perlu investasi di SDM-nya. Nah, problemnya di Indonesia juga SDM tadi kan kalau kita ngomong. Kita mau ngomongin bersaing terus suruh tanemin di sini. Kita mohon maaf ini jadi nggak ngomongin politik ya teman-teman ya. Tapi korupsinya sistemik. Sebel gue, gitu kan. Enggak maksudnya e-fishery kemarin. Terus habis itu, ini kan baru banyak berita kan? Iya. Sampai minyaknya dioplos bro. Gila itu. Bensin, minyak, dioplos. Lah ya dari Cina mau masuk sini juga. Ya oke, gue mau kasih, I wanna give you money gitu. Enggak bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Cina gitu kan. Budaya di sininya. Nah, dikasih duit terus, ya itu. Nah itu makanya kita perlu ya dengan adanya video-video seperti ini, revolusi mental ya. Oke, kalau kita ngomongin sekarang gimana revolusi mental, real actionnya apa? Yang kayak gini tadi. Ayo kita naikin brand-brand lokal, kita bangun dengan kelas internasional yang bisa dibawa keluar. Betul. Kalau nggak kayak gitu percuma gitu. Gue jadi, maksudnya gue denger itu emang bener tantangan terbesar gitu kan, dan gatel aja. Karena gregetan banget bro kita ngalamin kayak gini. Nah makanya mesti kolaborasi, gandengan tangan. Jadi dengan siapapun kita ngelihat, tapi sekali lagi nih etika bisnisnya juga. Kadang-kadang di sini kebanyakan orang-orang maunya instan bro. Jadi kerjasama, kerok aja duit dulu, woi gitu kan. Yang kemarin ada tadi kita sempat behind the scene ngomong ada kasus-kasus lah segala macam.
Ya terus gimana? Kalau mau nyampe keluarnya gimana? Kalau bayi susunya diambilin terus gimana gitu? Kalau kita maksudnya gue selalu ngajarin di Entrepreneur Society kan ada kurikulum dasarnya. Nah, kalau bayi perusahaan kita susunya gue diambilin tambahin terus gini ya bro, gimana jadi gitu kan? sebenarnya ya kita yang positif-positif lah, ibaratnya kita yang positif-positif yang memang punya pikirannya membangun Betul, negara dan betul. sosialnya juga harus ada. Selain udah pasti Ya. value-nya akan kembali ke kita, udah pasti keuntungannya akan kembali ke kita. Yang penting jangan dari awal hanya mikirin duit mulu, Iya. keuntungan pribadi mulu gitu kan. Iya. Maka jadinya korup yang bisa diambil gitu kan. Iya. Kalau kita bareng-bareng, semua happy bareng-bareng, untung bareng-bareng, dan social impact-nya berasa banget. Gitu. Bagus. Dan makanya lewat society kayak gini, business society, lewat podcast ini gitu kan, lewat beberapa yang kita bisa campaignkan, kita yang positif-positif kita gandengan tangan, kita campaignkan. Sekarang the power of collaboration udah bukan di antara kita lagi sesama pebisnis Indonesia, itu malah saling sikut-sikut udah nggak zaman bro. Nggak zaman. Sekarang zamannya kita collaboration, Betul. kita kuatin karena tantangannya lebih besar daripada kita doang. Iya, jauh lebih besar bro. Yes, setuju banget. Gila gak nyangka udah 25 menit lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya cerita ya. Tadi belajar banyak banget ya teman-teman ya, seru. Bro, final question. Tips and tricks buat teman-teman pengusaha F&B yang mungkin lagi mulai terus mau ngeliatnya kemana. Tadi udah banyak ya. Cuman mungkin ada tambahin gak? Apa gitu final words deh dari lo gitu. Sebenarnya tadi yang lo mesti fokusin deh kira-kira. Gue pengen sampein sebenarnya gini. Dalam hidup gue itu selalu gue pisahkan jadi dua visi. Selalu itu. Yang pertama visi ekonomi. Udah pasti visi ekonominya adalah gue pengen bikin suatu bisnis F&B, bisa Sego Tempong Negoro yang buka di seluruh penjuru Indonesia kalau bisa, bahkan go global. Yes. Buka lah di Malaysia, di negara lain, bahkan ntar jangan hanya makanan Thailand dong di luar. Kalau bisa kan di luar makan rendang oke ada, mau makan tempong ada gitu kan. Ya, gue pengennya kayak gitu. Dan ada satu visi lagi yang membuat gue sampai saat ini bisa bertahan dan berjalan. Visi sosial gue bilangnya, yaitu memberkati banyak orang. So jadi kalau kita visinya ekonomi aja, maka kita akan bahasanya apa ngoyo gitu ya, akan fokusnya pada cuan-cuan duit, gue cari duit terus. Tapi kalau visi sosialnya, selalu ada ilmu di mana kita memberi lebih, kita akan mendapat lebih. Selalu bro, makanya memberkati banyak orang itu kita bagi ilmu, kita bagi uang, kelebihan kita balikin lagi, kita sumbangin lagi, itu sosial lagi. Yes. Kita buka banyak cabang, itu kan membuat orang semua bisa dapat kerja, bisa hidup, suppliernya hidup juga, terus kita, dan kalau kita buka bisnis franchise, orang yang tadinya nggak ngerti bisnis F&B jadi ngerti, dia untung juga, kita untung juga, dan dari situ akan terus jadi bola salju, positif semua, baliknya ke kita lagi. Betul. Dan itu visi sosial itu yang membuat gue sampai sekarang bisa hidup. Nah mungkin sarannya untuk yang mau bikin bisnis F&B, masuk bisnis F&B entry barrier-nya gampang, gampang. Mbak gue bisa bikin ayam goreng lebih enak, besok gue bikin bisa bro. Namanya apa gitu kan, Ivan Fried Chicken gitu bisa jadi, Ivan Kalas bisa, ayam bakku. Gampang banget, tapi bukan hanya mengenai lu bukanya aja, how to sustain-nya. Jadi bikin F&B itu ada ilmunya, karena A to Z-nya mau masuk ke mulut kita, itu gak gampang. So jadi cari ilmunya, belajar, cari komunitasnya, cari kerjasama, cari expertnya, dan dari kita belajar banyak cari, baru kita oke deh ini buat gue dan gue sanggup untuk jalanin. Gak sanggup pun kita cari yuk kerjasama, bisa bareng-bareng. Dan banyak banget yang bareng-bareng kerjasama positif, nah akhirnya bisa bikin brand yang besar. Banyak banget yang bisa gitu. Itu aja mungkin yang mau bikin bisnis F&B, no worry, ini bisnis yang bagus kalau bagi gue ya. Dan temuin semua orang butuh makan. Temuin passionnya, temuin caranya, know-how-nya, maka lo akan berhasil di bisnis F&B. Oke, gitu, brother, thank you banget udah berbagi sama kita. Teman-teman yang mau nanya langsung nanti follow Instagramnya, coba ditampilkan kakak ganteng satu ini. Valentino.Ivan. 41.000 tuh, guys, asik ya. Cia sih. Tolong di follow ya di sini, terus nanti langsung DM aja. Ini ada berapa banyak brand tuh yang dituliskan di situ, dicekin satu-satu. Nggak muat lagi tuh. Iya, makanya. Gak apa-apa. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung DM atau tulis di kolom komen. Nanti kita akan potong ini juga menjadi beberapa reels dan sebagainya. Itu teman-teman bisa ikut follow Instagramnya. Follow kita juga di komunitas pengusaha.tes Instagramnya di Clemens Raharja, dan subscribe ke channel The Entrepreneur Society karena nanti akan lebih banyak lagi ilmu-ilmu seperti ini dengan narasumber yang keren-keren. Teman-teman kalau mau belajar, bergabunglah bersama kami di The Entrepreneur Society, satu komunitas dengan vibrasi positif dan ilmu yang real dari praktisi. Nanti Kak Ivan juga akan bareng-bareng berbagi di sini sama kita untuk ngomongin tentang F&B ke depannya. Bakal seru banget, so stay tune. Dan seperti biasa bro, kalau kita di akhir, semangat semua buat teman-teman yang nonton, sukses terus, dan The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Yes. Terima kasih, sukses.